Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya di channel yang tutorial. Di video kali ini saya membagikan sedikit pengalaman saya tentang cara setting video YouTube agar video kita ditemukan atau ditonton langsung dari luar negeri ya. Jadi seperti di channel saya ini ada Singapura dan Uni Emirat Arab ya yang menonton, walaupun persennya masih kecil, tapi setidaknya orang luar negeri, walaupun orang Indonesia yang ada di luar negeri, dapat menemukan video saya di channel ini ya. Jadi sebelum kita masuk di penjelasan bagaimana cara setting saya tanpa menggunakan aplikasi lain, ada baiknya yang baru bergabung jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Oke teman-teman YouTuber pemula, pertama-tama pas saya upload video, jadi kita upload video lewat YouTube kita memberikan judul yang relevan, jangan terlalu panjang, dan kebanyakan saya buat judul adalah hanya satu ya, tidak menggunakan dua judul. Misalnya dua judul ini misalnya ada satu judul bahasa Indonesia dan satu juga judul berbahasa Inggris ya. Jadi saya membuat judul itu hanya satu saja, memakai bahasa Indonesia. Jadi poin yang kedua adalah saya mengisi deskripsi video saya dengan kata-kata yang panjang sedikit tentang isi video saya yang baru saya upload tersebut ya. Jadi di situ saya tempelkan judul dan saya juga memberikan tag ya. Kita wajib memberikan tag atau hashtag biru ya di atas video kita tersebut. Jadi untuk membuat hashtag di video, silahkan dicek di video di atas ini ya. Jadi setelah kita memasang judul, mengisi deskripsi video kita, dan membuat hashtag, lalu kita harus memasang atau membuat lokasi video kita di mana kita buat seperti yang saya pasang di video saya. Saya buat lokasinya Indonesia ya, karena saya orang Indonesia, saya tidak buat daerah saya, tapi langsung aja negaranya saya buat. Lalu saya kelompokkan di salah satu playlist ya. Playlist maksudnya, jadi misalnya kalau seputar YouTube, saya kumpulkan di situ di seputar YouTube, tidak saya campur ya playlistnya. Kalau misalnya seputar Instagram, saya buat di satu juga di seputar Instagram atau yang lain-lain ya. Oke, setelah saya buat judul, deskripsi video, tag, lokasi, dan saya kelompokkan di playlist, lalu saya setelah saya upload, habis itu saya setting video saya di atau melalui Google Chrome teman-teman ya. Jadi setelah kita masuk di Google Chrome, jadi untuk setting video di Google Chrome lewat Google Chrome, kita masuk di dashboard YouTube kita, silahkan dicek di video di atas ini ya, cara setting video YouTube ya. Jadi setelah kita masuk di dashboard kita melalui Google Chrome, kita pilih video yang baru kita upload tadi. Lalu apa yang kita atur di sana teman-teman? Kita mengatur, pertama adalah mengatur layar akhir video. Kita wajib mengasih layar akhir video. Lalu saya mengatur kartu di video saya. Saya minimal kasih 2 kartu di video saya ya. Saya tidak menggunakan aplikasi lain untuk mendapatkan penonton dari luar, hanya setting yang ini aja teman-teman ya, tanpa dikosongin ya. Lalu setelah saya setting layar akhir sama kartu di video, lalu saya atur video tersebut tidak dibuat untuk anak-anak ya, itu wajib, itu tidak dibuat untuk anak-anak. Lalu setelah kita klik opsi lainnya, tampil di situ adalah kita wajib mengatur bahasa judul video kita. Di sini judul video saya tidak pernah membuat judul video saya sebagai bahasa asing. Tetap bahasa Indonesia saya pakai teman-teman ya. Lalu setelah bahasa video saya ubah ke bahasa Indonesia, lalu saya atau kita wajib mengisi bahasa deskripsi video kita. Jadi bahasa deskripsi video saya yang sering saya pakai tidak memakai bahasa asing juga teman-teman, tapi saya memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa deskripsi saya ya. Lalu setelah itu kita wajib setting kategori video kita, karena saya
sedang belajar di channel tutorial, jadi saya memilih blog dan orang karena tidak mungkin cocok game, musik, hiburan sama yang lain-lain ya. Karena saya tutorial, membahas tutorial, belajar tutorial, tapi saya memilih blog dan orang ya. Jadi setelah itu kita mengatur tanggal rekaman teman-teman. Jadi misalnya yang biasa saya buat di sini, saya mengatur tanggal rekamannya pas saya upload atau saya publikasikan ya. Misalnya 2 hari lagi baru saya publikasikan di YouTube. Disitulah saya baru atur tanggal perekamannya. Misalnya saya upload dari tanggal 5, baru nanti saya publikasikan di YouTube itu tanggal 7 ya. Tanggal 7 lah teman-teman saya pakai tanggal uploadnya. Jadi jangan dulu Anda langsung publikasikan semua video Anda sebelum Anda setting mulai dari judul tadi sampai kita masuk di Google Chrome untuk setting video-videonya yang saya jelaskan di sini ya. Jadi setelah kita mengatur tanggal perekaman, kita wajib mengisi kata kunci yang sesuai dengan judul video kita atau yang sesuai dengan isi video yang kita bahas teman-teman ya. Jangan kata kuncinya tidak diisi, itu otomatis tidak mendapatkan nanti rekomendasi ya. Jadi channel yang saya bangun ini baru sekitaran 5 bulan ya. Ini hanya iseng-iseng aja, saya mengikuti banyak tutorial-tutorial dari senior-senior kita yang sudah channelnya besar, dan ternyata juga saya dapat rekomendasi dari YouTube, dan itu teratas dia baru penelusuran YouTube. Jadi makanya setelah saya setting semua ini teman-teman, setelah saya isi semua ini tanpa menggunakan aplikasi lain untuk mendapatkan penonton dari luar, ini sudah mantap. Jadi tanpa kita menggunakan aplikasi lain itu, ada itu menggunakan aplikasi untuk mendapatkan yang lain-lain itu. Nah, itu saya belum coba teman-teman. Hanya saya mencoba dari judul video pas upload, mengisi deskripsi video, mengisi tag di video, lalu mengisi lokasi, lalu mengkategorikan atau mengelompokkan di playlist, lalu di dashboard saya setting mulai dari layar akhir, kartu video. Saya tidak mengupload untuk anak-anak, lalu saya buat atau mengatur bahasa video ke bahasa Indonesia, lalu mengatur bahasa deskripsi video ke bahasa Indonesia, mengisi maksud saya mengisi tanggal rekaman atau tanggal upload, lalu mengisi kata kunci dan menentukan kategori video saya. Jadi hanya itu saja yang saya setting teman-teman. Tidak ada yang lain, tidak ada saya bagikan link-link di mana-mana. Itu sudah dapat rekomendasi dari YouTube dan juga mendapatkan penonton dari luar negeri, walaupun hanya 2 negara ya, Uni Emirat Arab sama Singapura teman-teman. Jadi demikian saja penjelasan dari saya tentang bagaimana cara atau apa saja yang kita setting di video YouTube kita agar mendapatkan penonton dari luar negeri tanpa menggunakan aplikasi pembantu untuk mendapatkan penonton dari luar dan untuk mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Semoga penjelasan tutorial ini dapat dicoba oleh teman-teman YouTuber pemula dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah bersama saya di channel Yang Tutorial.